Sungai Amazon melewati 9 negara Amerika Selatan dengan panjang keseluruhannya melebihi 6.400 km. Namun sungai ini tak mungkin diseberangi dengan jembatan. Sungai Amazon menjadi jalur utama transportasi menembus hutan dan hanya sedikit area yang berpenduduk di sekitarnya. Jadi tidak ada alasan untuk membangun jembatan. Sungai ini bisa meluap hingga 9 meter dan lebar sungai yang hanya sekitar 5 km bisa bertambah hingga sekitar 50 km dalam beberapa minggu di beberapa titik, sehingga hampir tidak mungkin untuk membangun jembatan di sini. Di Selandia Baru, kota pesisir Moeraki, ada bongkahan batu bulat yang sangat besar. Sebagian setinggi 2 meter dan beratnya sekitar 7 ton. Setara dengan 10 sapi. Wow, 10 batu sapi. Menurut legenda suku Maori, bebatuan ini merupakan sisa-sisa barang dari kapal besar yang karam ratusan tahun lalu. Dari sisi sains, ini merupakan pasir dan kerikil yang menyatu dan membentuk bongkahan batu jumbo. Berkat terpan ombak dan angin sepanjang waktu, bongkahan batu ini menjadi bulat dan halus. Proses keseluruhan mungkin memakan waktu jutaan tahun. Gunung Ijen di Jawa Timur terkenal akan danau berwarna biru nan menawan yang berada di puncaknya. Ingat, jangan sampai nyemplung ya. Ini danau asam, tapi bagian terhorornya adalah gas belerang yang keluar saat lava mengalir dengan suhu yang mencapai 537 derajat Celcius. Saat terpapar udara, gas itu akan terbakar membentuk api biru elektrik yang spektakuler. Itulah sebabnya Gunung Ijen punya lava warna biru. Kepulauan Surtsey di selatan Islandia terbentuk lebih dari 50 tahun yang lalu akibat erupsi vulkanis. Semuanya berawal pada tahun 1963 saat erupsi vulkanis dahsyat membentuk salah satu kepulauan termuda di planet kita. Berbagai macam bakteri, fungi, dan jamur mulai mengambil alih pulau ini yang mengundang banyak hewan lainnya untuk berdatangan ke sini. Seperti anjing laut dan burung. Burung dan ombak lantas menyebarkan benih ke seluruh pulau. Sayangnya, pulau ini semakin kecil sekarang akibat erosi dari air dan angin. Berlokasi di pesisir Brasil, ada pulau bernama... aku nggak pintar bahasa Portugis nih. Kamu baca aja di layar ya. Pulau ini kelihatannya benar-benar tak tersentuh dan masih murni. Kabar buruknya, ular berbahaya menjadi penguasa di pulau ini. Jadi ajak dokter ya kalau mau datang ke sana. Lebih dari 4.000 ekor ular dari Golden Lancehead menghuni pulau ini. Ular sepanjang 90 cm ini termasuk di antara ular paling berbisa di seluruh dunia. Aku pas dulu deh. Mendarat di belahan bumi selatan, tepatnya di Australia, kamu bisa melihat Opera House, Uluru, kanguru, dan menyaksikan ombak teraneh di dunia, Wave Rock di Australia Barat. Alih-alih air, ombak ini dari batu. Tingginya bisa mencapai 15 meter dan panjangnya hampir 90 meter. Tempat ini kelihatan menakjubkan setelah hujan saat musim dingin, karena bebungan khas Australia Barat memenuhi seluruh lanskapnya. Di Atlanta ada Museum World of Coca-Cola. Formula untuk resep rahasia minuman ini tersimpan di dalam lemari besi besar yang dijaga dengan ketat sepanjang waktu. Hanya segelintir orang yang dapat melewati pintu lemari besi itu. Sejak pembuatannya pada tahun 1886, perusahaan ini benar-benar menyimpan resepnya dan hanya memberinya kepada karyawan yang paling jujur. Tahun 2006, mantan karyawan perusahaan ini berusaha menjual resepnya ke Pepsi. Tapi kemudian Pepsi menghubungi polisi dan memberitahu Coca-Cola, Danau Polkadot wajib dikunjungi oleh semua orang yang ada di British Columbia, Kanada. Hawa panas menguapkan air danau ini, lantas meninggalkan titik-titik air berwarna kuning, biru, dan hijau. Danau ini dipenuhi berbagai mineral seperti sodium, kalsium, dan magnesium sulfat yang terkonsentrasi di dalamnya. Kamu tidak boleh mendekat atau bahkan sekedar mencelupkan kakimu di danau ini. Ada pagar yang melindungi seluruh danau dengan tanda yang bertuliskan kalau area ini begitu sensitif secara budaya dan ekologi. Di Death Valley, California, Amerika Serikat, ada batu berlayar yang misterius. Sejak awal tahun 1900-an, misteri batu yang bergerak sendiri di atas gurun ini mengejutkan semua orang. Ada yang percaya kalau batu ini bergerak karena selapis tipis es yang menutupi batu dan didorong oleh angin setelah musim dingin. Tak pernah ada yang benar-benar melihat batu itu bergerak. Hingga tahun 2014, para ilmuwan mengatur kamera time-lapse dan hasilnya menunjukkan kalau batu itu meluncur di permukaan gurun sepanjang waktu. Gua marmer di Chili yang bertempat di Patagonia yang indah sudah terbentuk lebih dari 6.000 tahun lalu akibat erosi ombak. Dinding sebiru kristal memantulkan air berwarna biru yang jernih sehingga sangat cocok untuk berkayak. Kalau kamu berjalan-jalan di Chestnut Ridge Park di New York, Amerika Serikat, kamu pasti akan melihat api yang menyala abadi. Tapi uniknya, lokasinya berada di bawah air terjun. Ada kalanya, api itu mati sebentar, tapi lalu menyala lagi. Terkadang, berkat orang-orang yang hiking di sepanjang jalur ini. Kalau kamu pernah berkendara dan berhenti sejenak di Magnetic Hill di New Brunswick, Kanada, kamu pasti akan menyadari mobilmu menanjaki bukit itu. Kelihatannya memang mobilmu bergerak ke arah yang salah, tapi ini hanya ilusi. Ada beberapa bukit seperti ini di seluruh dunia.
Kelihatannya jalan memang menanjak, tapi ternyata kebalikannya. Itu karena tidak adanya garis horizon sebagai perspektif. Tanjung paling bercahaya di dunia bernama Puerto Mosquito, yang berada di pesisir Puerto Rico. Tanjung ini mendapat nama dari bajak laut Roberto Cofrisi dan kapal kecilnya El Mosquito. Jadi bukan dari nyamuk ya. Saat bulan-bulan musim panas, kamu bisa melihat air sebening kaca dipenuhi mikroorganisme yang saling bertabrakan dan memancarkan sinar biru. Chocolate Hills di Filipina adalah kumpulan bukit berbentuk unik yang berlokasi di tengah-tengah Pulau Bohol di Filipina. Ada 1.000 sampai 2.000 bukit yang ditemukan sejauh ini. Bukit ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan coklat. Nama coklat diambil karena setelah musim kemarau, warna rumput di perbukitan itu berubah dari hijau ke coklat. Di kawasan timur laut Thailand, 750 km dari Bangkok, terdapat formasi batu berusia 75 juta tahun yang mencuat tepat di tengah-tengah pegunungan. Bentuknya yang sangat mirip dengan sekumpulan paus yang sedang berenang. Tidak aneh kalau tempat ini diberi nama Three Whale Rocks atau Batu Tiga Paus. Jutaan tahun yang lalu, area ini merupakan gurun, tapi lantas berubah drastis seiring waktu. Gunung batu pasir ini naik karena lempeng tektonik, yaitu lapisan kerak bumi yang bernama litosfer dan erosi sungai Mekong, lalu menghasilkan formasi batu berbentuk unik yang kita lihat saat ini. Salar de Uyuni di Bolivia merupakan daratan garam terbesar di dunia. Luasnya 10.500 km persegi, 2 kali lebih luas dari Taman Nasional Grand Canyon. Selepas musim dingin, danau garam ini berubah menjadi cermin raksasa yang memantulkan langit antara bulan September sampai Mei. Hamparan garam menciptakan ilusi tanpa batas sejauh mata memandang. Lapisan air tipis, yakni sisa es yang mencair, menciptakan efek langit yang gemerlapan, menjadikan tempat ini sebagai tempat terbaik di seluruh dunia yang wajib dikunjungi. Sungai Catatumbo di Venezuela mungkin menjadi tempat paling berbadai di dunia, dengan hampir 300 hari berbadai dalam setahun. Badai petirnya sangat konsisten dan sudah diprediksi 3 bulan sebelumnya. Selama musim hujan di bulan Oktober, kamu mungkin bisa melihat 30 petir menyambar dalam semenit. Saat matahari terbenam, angin kuat bertiup di sekitar pegunungan di sekelilingnya membentuk awan badai di atas air. Saat tetesan air dari udara lembab bertabrakan dengan kristal es dari udara dingin, listrik statis membentuk badai petir yang terjadi hampir setiap malam. Di ujung selatan Jepang terdapat formasi Yonaguni. Para arkeolog yakin kalau monumen itu milik peradaban Pasifik dalam dongeng seperti Atlantis yang menghilang di bawah laut ribuan tahun lalu. Entah formasi ini benar-benar peradaban yang hilang atau memang alam sedang iseng, lokasi ini wajib dikunjungi untuk menyelam. Fitur di dalamnya menyerupai bangunan batu seperti kastel, kuil, dan stadion yang terhubung oleh jalan dan dinding besar di sekelilingnya. Bahkan ada tanda di batu yang sepertinya menunjukkan pekerjaan tambang, bentuk wajah yang memudar, dan batu yang dipahat menjadi bentuk hewan. Para ilmuwan meyakini kalau bentuk-bentuk batu itu tidak seperti yang dilaporkan. Itu hanya tampak seperti batu biasa yang terkikis air bertahun-tahun lamanya, alih-alih balok-balok yang diukir. Taman Nasional Danau Plitvice di Kroasia merupakan gabungan beberapa air terjun yang tertinggi adalah 70 meter dan jalur air bawah tanah yang saling terhubung. Lantas menciptakan bendungan alami dan danau di kawasan super indah. Terletak di hutan lebat yang dikelilingi padang rumput berhiaskan bunga-bunga liar. Beruang coklat, serigala abu-abu, lynx, rusa, dan berbagai spesies burung langka menjadikan Taman Nasional seluas 300 km persegi ini rumah.